Sudah nampak Pak Jam. Iya, terima kasih Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak semuanya. Bertemu lagi dengan saya sebagai pengajar praktik yang akan bersama Ibu 10 menit ke depan. Adapun materi yang akan sama-sama pelajari yaitu Lokakarya 5 Ibu dan Bapak, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, ini materi Lokakarya 5 ini. Nah, adapun tujuannya yaitu merancang rencana perubahan yang ditulis dalam format atap atau awal, tantangan, aksi, dan pelajaran. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum memulai kegiatan kali ini merupakan lanjutan jika Ibu dan Bapak sudah memahami aturan atau kontrak kerja atau kontrak pertemuan kita kali ini. Ibu dan Bapak silakan ikuti kegiatan ini dengan santai tapi tetap fokus, pusatkan pikiran Ibu dan Bapak untuk kegiatan kali ini. Tapi sebelumnya Ibu dan Bapak, karena masih pagi, sudah sarapan mungkin, tapi kita cek konsentrasi dulu ya Ibu dan Bapak. Boleh dibuka mic-nya Ibu dan Bapak? Ya. Ibu dan Bapak main konsentrasi dengan mengikuti kata-kata saya ya Ibu dan Bapak. Ya. Ketika saya menyebutkan ayam, Ibu dan Bapak ayam ya. Ayam Ibu ya. Ayam. Sapi. Ayam sapi. Ayam sapi. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Ya, benar. Aduh, KTP. Ya. Kucing. Sapi. Kucing sapi. Ada berapa kaki sapi? 4. Ada berapa kaki sapi? Ada yang masih menyebut 4? Ada berapa kaki sapi? 4. Ada berapa kaki sapi? Ada berapa kaki sapi? 4. Ada berapa kaki sapi? 4, masih ada yang 4. Ada berapa kaki sapi? Ya, semuanya sudah menyebutkan ada berapa kaki sapi. Ya, tapi masih ada yang 4 ya, dan Bapak. Saya siapkan saja tadi kan kata-kata saya. Itu mungkin salah satu coba untuk konsentrasi ya, Ibu dan Bapak. Ya, kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Setelah kegiatan ini tujuannya sudah, Ibu dan Bapak akan nanti merancang rencana perubahan yang ditulis dalam format atap. Ya. Untuk kelancarannya, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya, coba amati dulu Ibu dan Bapak. Saya akan menampilkan gambar. Ada 4 gambar. Apakah terlihat Ibu dan Bapak? Ya, terlihat Pak. Terlihat. Ya, coba Ibu dan Bapak siapa yang akan menjelaskan. Coba gambar yang pertama. Nah, apakah gambar tersebut merupakan program sekolah dan alasannya apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Boleh Pak. Gambarnya kurang jelas. Gambarnya boleh saya besarkan dulu. Berbesar barangkali Pak ya. Ya. Sudah nampak Ibu dan Bapak? Ya. Coba Ibu dan Bapak fokus ke gambar yang pertama dulu. Nah, gambar yang ini Ibu dan Bapak apakah termasuk program sekolah? Siapa? Silakan. Boleh Pak. Boleh Pak Jejak. Pak Dedi boleh Pak Dedi silakan. Ya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa anak-anak sedang membaca buku. Mungkin itu literasi ya Pak. Jadi ini merupakan program sekolah Pak. Pak Dedi. Ya. Yang lainnya sama? Ada anak? Sama ya. Sama ya.
Ya, betul. Nomor satu itu adalah program sekolah karena melibatkan anak-anak untuk kegiatan literasi. Selanjutnya Ibu dan Bapak silakan untuk mengamati gambar yang kedua. Nah, ini. Coba Ibu dan Bapak amati, apakah gambar kedua ini termasuk program sekolah? Silakan Ibu dan Bapak. Boleh, aja. Boleh Pak Redi, silakan. Kalau dilihat dari foto ya, dari gambar, ini saya lihat sepertinya bukan program sekolah secara kelembagaan ya. Tapi ini sedang mengikuti kegiatan setingkat kecamatan. Mungkin di sekolah gitu, tapi bukan program, mungkin bukan termasuk program sekolah. Terima kasih Pak Redi. Ya Pak. Silakan Bu Rida, masih gambar yang kedua ya Bu Rida. Ya. Kalau tadi Pak Redi menyebutkan ini bukan program sekolah, tapi kalau menurut saya ini program sekolah karena ada program untuk perbaikan siswa itu mengikuti lomba, suka ada di di program sekolah RKS itu suka ada itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rida. Yang lainnya? Ada dua pendapat Bu dan Bapak, pendapat Pak Redi dan Bu Rida. Ya, terima kasih. Silakan Pak Dodo, silakan. Ya, mohon maaf dari tadi pendapat yang berbeda ya. Tetapi saya lebih condong ini memang biasanya ini program tingkat kecamatan ya yang lebih itunya. Tetapi ini juga berdampak kepada rencana di sekolah gitu. Jadi ini bisa masuk kepada program sebenarnya. Mohon maaf, Pak Redi berbeda pendapat ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak Dodo. Jadi menurut saya ini bisa masuk program sekolah dan nanti bisa tadi seperti di tingkat kecamatan gitu ya. Sementara itu Pak Rizal, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodo. Yang lainnya udah Pak. Kita beralih ke gambar ketiga dulu ya. Nah nanti akan kita bahas bersama-sama tentang apakah kegiatan sekolah itu, program sekolah itu karena memiliki ciri ya, Ibu dan Bapak program sekolah itu. Kita beralih ke yang gambar ketiga dulu. Ibu dan Bapak silakan perhatikan. Ya, gambar yang ketiga, apakah termasuk program sekolah? Ya Pak Jejak. Gambarnya nggak kelihatan Pak Jejak. Iya. Ya, boleh Pak Jajang? Boleh, silakan Beli. Gambar yang ketiga itu kan memperlihatkan kegiatan Japet ya. Saya pikir itu adalah program sekolah. Jadi program salah satu program ekstrakurikuler untuk kesenian gitu. Jadi itu adalah program sekolah. Ya, terima kasih Bu Elis. Yang lainnya Ibu dan Bapak setuju untuk yang ketiga? Setuju Pak. Terakhir ada gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat. Silakan yang akan memberikan caranya atau memberikan penjelasannya. Boleh Pak. Gambar keempat. Ya, silakan Pak Dedi. Kalau dilihat dari gambarnya, memang yang melakukan itu anak-anak sekolah. Tetapi ini mungkin yang mengadakan adalah pihak bisa dari sekolah juga, bisa dari lingkungan RT RW gitu. Kayaknya ini memperingati semacam proklamasi lah seperti itu 17-an kemungkinannya menurut pikiran saya. Jadi ini kayaknya bukan program sekolah tapi program lingkungan setempat Pak. Itu mungkin. Iya. Ya, coba yang lainnya. Boleh. Jadi kayak saya mungkin mau menguatkan sebuah analisis terhadap foto ini. Jadi kalau disebut, saya juga agak bingung juga ya kalau ini disebut sebagai sebuah program sekolah, karena juga terlihat teramati saya belum bisa memastikan apakah anak-anak ini adalah termasuk anak-anak dalam satu sekolah yang sama kalau itu program sekolah, karena terlihat juga dari pakaian yang digunakan dan lain sebagainya, walaupun kadang-kadang yang memang ada perbedaan
ini hanya kan tidak ada tertulis dalam ininya aja, jadi saya bisa berpikir ini kayaknya bukan program khusus dari sekolah sih. Dari fotonya ya. Jadi Bu Pak Reddy analisisnya ada perbedaan yang mencolok lah, yang saya tidak bisa mengatakan itu salah satu program dari sekolah. Dari sekolah. Terima kasih Pak Reddy, Pak Dodo, Pak Deddy, Bu Elis, sama Bu Linda ya, tadi sudah memberikan keempat gambar ini penjelasannya, termasuk program sekolah atau tidak. Nah, kita lihat ya Ibu dan Bapak. Kita lihat Ibu dan Bapak. Nah, apa itu prakarsa perubahan? Ya. Nah, apakah itu prakarsa perubahan? Nah, dari kegiatan tersebut memang merupakan sebuah kegiatan atau program. Nah, Ibu dan Bapak, suatu program atau prakarsa perubahan itu menurut yang Ibu Bapak pahami itu seperti apa? Coba Ibu dan Bapak bisa melihat di chatnya Bu, atau bisa langsung saja. Oh, boleh. Ada yang mau memberikan? Boleh Pak Reddy, silakan. Setelah dari gambar terus kemudian diarahkan ke sini, sepertinya prakarsa perubahan itu merupakan sebuah inovasi yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Jadi sehingga dua gambar yang awal itu ketika ada literasi mungkin tidak semua sekolah melakukan hal itu. Dan itu bisa saya sebut sebagai prakarsa perubahan. Terus yang kedua, ketika ekstrakurikuler Jaben juga tidak juga dilakukan oleh semua sekolah. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu prakarsa perubahan. Tapi kalau melihat dua gambar lagi yang lagi kayak 17 Agustusan, terus kemudian membaca dan cermat, itu kayaknya banyak ya orang yang melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya rasa masih kurang disebut. Iya, terima kasih Pak Reddy. Di mute Pak. Pak Jajang. Pak Jajang unmute. Pak Jajang unmute. Bahwa program sekolah itu adalah inovasi ya yang dilakukan oleh sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, selanjutnya ada prinsip-prinsip. Tadi betul kata Pak Reddy bahwa tidak semua sekolah bisa melaksanakan kedua program tersebut, sedangkan ada juga yang dilakukan oleh tadi di masyarakat. Ya, gitu. Nah, Ibu dan Bapak, saya beri penguatan bahwa ketika kita akan membuat prakarsa perubahan, nah ini Ibu dan Bapak, ada 3 hal yang harus kita sama-sama perhatikan. Ya. Apa itu ketiga hal tersebut? Nah ini Ibu dan Bapak. Hal tersebut harus berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Ya. Yang kedua, Sinyal Pak Jajang. Jajang terlempar. Oh, berarti jaringan kurang bagus di Tanjung Sari. Bu Rida juga keluar. Bu Rida juga keluar, berarti di Tanjung Sari jaringan kurang bagus. Kayaknya jaringan ini sudah dipastikan. Padahal Pak Jajang itu waktunya sudah cukup, udah 10 menit, cuma belum selesai. Abi kita alukan. Berida ngaco. Ya, tapi kalau Pak Jajang barusan sebenarnya PPT-nya kan masih belum dialur ya, tapi karena dalam pemikiran beliau itu sudah oke, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu sudah bagus lah.
walaupun secara tampilan PowerPoint kan saya rasa nanti tidak akan seperti itu ya kan Pak ya, karena masih yang ini di slide ke berapa ya. Ini rekamannya dihentikan saja gitu. Dihentikan. Saya jangan belum masuk. Di pause dulu aja Pak. Ini bagian-bagian yang tidak